Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat selalu. Balik lagi ke acara kita. Jadi saya udah kasih ini apa namanya nama podcastnya Wih, apa tuh? Think and Talk. Sangat bagus sekali. Kenapa Think and Talk? Karena kita harus berpikir dulu baru berbicara. Waduh. Harus ada filosofisnya sedikit. Jadi minggu kemarin kita udah sedikit berbicara tentang pendidikan. Kali ini kita akan berbicara tentang kuliah di dalam negeri dan di luar negeri. Yap. Bukan hanya tentang perbedaan, tapi juga mungkin pengalaman lah gitu ya. Karena seperti yang kalian ketahui, saya di sini sedang menempuh pendidikan S1, sedangkan abang kita ini sedang menempuh pendidikan master, yang dimana S1-nya itu di Indonesia. Nah, Jadi yang pertama mungkin yang dibahas adalah sistem pendidikannya kali ya. ya boleh. Buat kalian yang belum tahu, jadi di luar negeri, khususnya di Eropa itu menggunakan kurikulum Bologna namanya, yang dimana 3+2, 3 tahun S1, 2 tahun S2 gitu. Jadi kalian jangan kaget gitu kalau ada orang yang kuliah di Eropa lulus 3 tahun, wah keren banget gitu. Padahal Nah, emang waktunya segitu. Iya, padahal memang waktunya segitu guys. Jadi di sini tuh 3 tahun S1-nya, dan biasa rata-rata semua orang itu langsung melanjutkan S2 gitu. Nah. Mungkin makanya rasio pendidikan di sini misalnya itu banyak orang yang lulusan S2 misalnya. Karena ya gitu guys, karena memang sistem pendidikannya yang bukan mengharuskan guys, tapi kayak merekomendasikan buat langsung S2 begitu. Dan memang ada beberapa pekerjaan yang kualifikasinya harus S2, tidak cukup S1. Udah gitu aja di luar negeri. Kalau di Indonesia gimana nih? Kalau di Indonesia untuk S1 secara normalnya 4 tahun dengan apa namanya? Saya kurang tahu kalau untuk sekarang ya. Cuman kalau untuk zamanan saya itu dengan pemakluman 4 tahun, jadi total 8 tahun. Jadi normalnya itu 4 tahun. Cuma setelah itu ada waktu tambahan itu 4 tahun juga. Cuman saya ingat di 2017 atau 2018 itu ada perubahan di mana maksimal perkuliahan itu di 7 tahun. Lalu kemudian ada lagi perubahan lagi untuk maksimal menjadi 5 tahun. Saya kurang tahu apakah sekarang sudah diimplementasikan di Indonesia, dan saya kurang tahu juga sejak kapan ya. Cuman seingat saya ketika saya lulus itu sudah ada pembicaraan untuk maksimal 5 tahun seperti itu. Oke, menarik juga. Jujur saya nggak tahu sama sekali tentang pendidikan S1 di Indonesia. Memang beda anak S1 luar negeri. Tapi menurut Mas Kevin nih, yang pernah S1 di dalam negeri dan di luar negeri, gimana tuh dari sistem kurikulum itu lebih lebih enak yang mana gitu? Atau sama saja gitu? Secara pribadi saya merasa masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Tentu. Untuk di Indonesia kekurangan tentu saja waktu ya, dimana memang 4 tahun, terus juga dia dengan tambahan waktu segala macamnya ya. Maksimal itu kan berarti sekarang anggaplah 5 tahun seperti itu. Tentu biaya yang dikeluarkan juga lumayan juga kan untuk apalagi untuk orang-orang yang terlambat istilahnya seperti itu. Cuman saya kurang tahu untuk sekarang. Cuman pengalaman saya, karena salah satu orang yang terlambat juga. Waduh. Jadi setelah 8 semester atau setelah 4 tahun, biasanya ada pengurangan pembayaran, karena biasanya orang-orang yang terlambat itu
telat karena membuat skripsinya seperti itu. Jadi biasanya kita bayar hanya 50%. Siap, Seperti siap, itu. siap, siap. Lalu juga ini lagi-lagi hanya pengalaman pribadi ya. Jadi di Indonesia itu biasanya dari semester ganjil ke genap itu liburnya sekitar 2 sampai 3 bulan. Setelah itu dari genap ke ganjil itu juga sekitar 2 atau 3 bulan. Seperti itu. Banyak juga ya liburnya. Iya, kenapa? Karena yang saya lihat kebanyakan disitulah mahasiswa-mahasiswa idealnya mencari pengalaman. Ditambah juga ada yang namanya KKN atau KKL, Ya. kayak seperti pengabdian seperti itu dilaksanakan di waktu libur. Oke. Seperti itu. Jadi Jadi tidak mengganggu Benar. aktivitas akademik. benar, itulah kenapa juga jadwal dari KKN atau KKL ataupun pengabdian itu kan selama paling maksimal 3 bulan kan. Seperti itu. Siap, Jadi siap, siap. banyak hal yang bisa dicari di situ. Bisa magang, bisa juga freelance seperti itu. Kelebihannya tentu di Indonesia kelebihannya adalah pertama yang pasti adalah bahasa. Di mana kita menggunakan bahasa Indonesia walaupun referensi yang kita gunakan bisa jadi bahasa Inggris juga. Iya. Seperti saya di kampus S1 referensi pakai bahasa Inggris. Cuman dari sistem pengajaran menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian kita bisa lebih paham dari apa yang diajari dan juga untuk kegiatan maupun juga diskusi kita juga lebih mudah untuk bisa menelahnya. Seperti itu. Untuk di luar negeri, Untuk di luar negeri kita di Seperti sini apa? apa namanya? Mungkin akademiknya kalender akademiknya itu sekitar 9 bulan kalau kurang lebih 9 bulan karena selesai apa namanya? Dimulai pada bulan Oktober dan selesai itu biasa bulan akhir Mei atau awal Juni lah gitu. Berarti berapa tuh? Ya 9 atau enggak Iya. 8. Untuk liburnya sendiri di luar negeri karena di sini tuh liburnya berpatok pada cuaca, guys, bukan semester. Kalau di Indonesia semester, kalau di sini cuaca. Karena biasa kalau summer itu kan panas, jadi itu apa namanya? Lebih panjang gitu liburnya. benar. Ada dari Juni sampai September. Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan. Nah, kalau untuk winter musim dingin itu lebih pendek liburnya. Bisa jadi 1 minggu. Yang tahun ini itu 1 minggu, cuma 1 minggu. Oke. Dan juga ada Christmas juga atau tahun baru itu juga kurang lebih seminggu itu. Jadi 2 minggu lah gitu. Dan ya jadi kalau di Indonesia mungkin kita bisa apa namanya organisasi dan lain sebagainya. Kalau di sini ya kurang bisa, kurang ideal. Iya. Kecuali summer. Banyak dari orang lokal di sini, kami juga itu nyari pengalaman gitu. Contoh karena di sini kita di Eropa ya. Jadi ya lumayan banyak lah gitu peluang-peluang baik dari kerja dan lain sebagainya gitu. Tapi karena ya ada aturan khusus jadi kita agak dibatasi begitu. Ya, karena memang dari sisi keadaan juga tiap-tiap negara kan berbeda ya. Iya benar. Seperti itu, sehingga kebijakan-kebijakannya juga berbeda. Karena di sini contohnya agak sedikit lebih strict untuk masalah kerja, Kerja, ya. di mana kita butuh visa kerja, sedangkan kita ke sini menggunakan visa pelajar. Visa pelajar, benar, Jadi- benar banget. Daripada repot, Iya. jadi lebih baik kita memanfaatkan lebih banyak di waktu summer, libur panjang. Itu misalnya volunteer ke luar negeri ataupun melaksanakan kegiatan di dalam negeri sendiri, di sini sendiri. Iya. Karena syukurnya Mhm. kampus kita yang di sini juga mengadakan program gitu summer. Ya walaupun nggak selama liburan itu, tapi Iya. setidaknya di waktu luang lah gitu. Benar. Sekitar 2 minggu, bisa jadi 3 minggu. Dan ya kita bisa mengikuti itu. Gitu. Benar. Untuk perkuliahan gimana nih? Sulit nggak di Indonesia atau gimana? Nah, kalau perkuliahan Ya. sebenarnya untuk S1 saya kurang tahu kalau luar negeri ya, Oh, ya. karena saya di sini. Perbandingan aja, perbandingan.
Cuman kalau saya bandingkan antara master degree saya dan juga S1 saya sebenarnya hampir sama Hampir sama tingkat ya. kesulitannya karena sama-sama referensi menggunakan bahasa Inggris. Hmm. Cuman mungkin karena bidang studinya beda sehingga tentu kesulitannya dalam bentuk yang berbeda. Cuman memang eh, bisa dikatakan sama seperti itu. Cuman lagi-lagi karena di Indonesia pembelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia sehingga kita bisa menanyakan atau berdiskusi dengan dosen Iya. langsung dengan bahasa Indonesia sehingga kita bisa lebih paham. Sedangkan kalau di luar negeri biasanya karena menggunakan bahasa lokalnya ataupun Iya. bahasa Inggris, kita harus coba menelaah lagi maksud dari apa yang dikatakan. Karena kadang bahasa Inggris kan suka ada yang multitafsir ya, Iya. seperti itu. Nah itu yang harus kita olah maksudnya itu apa sebenarnya. Karena kadang-kadang bisa ada misunderstanding dari sisi bahasa seperti itu. Terlebih kalau profesornya itu bahasa Inggris bukan native language-nya dia gitu. Benar, Karena dia juga harus apa namanya? Ya, menerjemahkan dari pertanyaan bahasa Inggris ke bahasa Bahasa lokalnya dia. sendiri gitu. Setelah itu dia juga berusaha menjelaskan dari bahasanya dia yang ada di Dia, pikirannya, iya, terus ke bahasa Inggris. bahasa Inggris Terus kita harus menelaah dari bahasa Inggris ke bahasa kita atau Indonesia. Jadi ya, emang agak apa ya? tricky lah. Tricky ya, benar Seperti benar itu. benar. Tapi menurut saya kuliah di luar negeri, terutama di bagian tugas ya. Mhm. Saya lihat teman-teman saya tuh yang kuliah di dalam negeri tuh apa namanya, mengerjakan tugas-tugas biasanya tulis tangan dan lain sebagainya. Iya. Nah, sedangkan di sini kan kita bisa pakai apa, laptop atau pakai komputer gitu. Jadi nggak terlalu capek. Dan itu aja sih menurut saya. Masalah tugas juga mungkin volumenya agak kurang di sini, kurang daripada Iya. di luar negeri untuk S1 ya. Di jurusan saya sendiri, tapi kalau di jurusan lain mungkin lebih banyak. Contoh Benar. di bahasa Inggris, misalnya di bahasa Inggris harus apa namanya, nulis ini bukan jurnal, kayak Apa namanya? diary, Iya. apa Atau juga mungkin setahu life saya activities, benar. daily life Ada juga activities. kayak seperti menjabarkan isi buku seperti Iya, itu juga. mereview buku. Ya walaupun saya juga ada, tapi Mhm. tidak apa namanya, sebanyak Seintens mereka lah, bahasa ya, Inggris, seintens mereka. Ya begitulah. Tapi ya memang itu yang harus mereka lakukan nggak sih? Bi? Benar, karena lagi-lagi Kan mereka anak tergantung jurusan, literatur, ya, lagi jurusan sehingga apa yang dibutuhkan. Kalau dari jurusan kita kan memang lebih ke arah pemahaman dan juga malah seperti apa yang bisa kita jabarkan keluar dari informasi yang kita dapatkan. Tapi kalau untuk jurusan-jurusan lain, misal seperti IT, mereka kan lebih ke arah bagaimana menyelesaikan masalah di bidangnya seperti itu. Makanya di IT mungkin akan ada yang namanya membuat alat seperti itu, atau membuat program seperti itu. Dan sebagainya. Cuman memang Kembali lagi mungkin tergantung jurusan Benar. dan juga negara. benar, dan ya mungkin karena di sini perspektif dari Eropa adalah pemahaman. Pemahaman itu lebih difokuskan di diskusi ketimbang tugas, jadi memang lebih banyak ngobrol lah istilahnya di kelas seperti itu ya, dengan dosen-dosen menjabarkan. Bahkan kadang yang harusnya perkuliahan hanya 2 SKS jadi 4 SKS karena kita diskusi panjang, hasil yang kita presentasikan didiskusikan lagi seperti itu. Jadi ya banyak hal yang sebenarnya kalau dari sisi kualitas ternyata sama, nggak jauh beda. Cuman memang dari sisi penerapannya aja yang beda. Kalau di Indonesia yang saya rasakan memang lebih ke arah tugas dan juga apa namanya diskusinya tidak terlalu panjang. Ya mungkin karena mahasiswanya juga kurang begitu aktif ya mungkin ya, di Indonesia yang saya rasakan. Kayak misalnya banyak sekali dosen yang berusaha untuk mengajak mahasiswanya aktif, cuman mungkin karena malu atau apa, jadi akhirnya sangat jarang gitu. Sedangkan kalau di Eropa mereka sangat aktif gitu. Jadi kayak bahkan tanpa perlu ditanya, mereka langsung menanyakan langsung. Bahkan bisa dibilang kalau tanda kutip ya, mereka berani untuk memotong dosen berbicara untuk menanyakan yang mereka tidak paham. Bahkan ada case di mana dosen dan mahasiswa itu berdebat seperti itu, dan itu dari sisi sudut pandang saya itu malah sangat baik, karena dengan begitu kita bisa membuka wawasan kita lebih luas lagi, karena yang diadu bukanlah sebuah sekedar opini, bukan sebagai apa ya bilang ya,
nafsu ingin menang, Iya. tapi memang Debat kusir lah. si dosen memberikan data-data dan mahasiswa juga memberikan data-data. Itu sangat menarik sih. Sekali lagi ini kita bukan mengeneralisir ya. Ini kita sekedar Ini berdasarkan hanya pengalaman kita pribadi. seperti itu. Jadi Ya, mungkin jadi- sekarang di Indonesia juga seperti itu kan, Nah. juga sangat baik seperti, dan atau mungkin misalnya di beberapa kampus juga sudah mulai menerapkan seperti itu, juga sangat baik. Tuh. Ya begitu. Oh ya, tadi diskusinya bukan hanya di kelas di sini. Jadi kadang profesor itu ngajak kita ngopi di luar gitu. Iya. Terus ya beda aja ininya feelingnya gitu. Iya. Diskusinya lebih hangat dan juga kita lebih merasa dekat sama profesor. Jadi kita kalau ngobrol itu kayak bukan sama profesor. Jadi kayak diskusinya Iya. lancar gitu. Benar. Kita nggak ada perasaan nggak enakan gitu. Iya, mungkin ya karena dari sisi profesornya sendiri juga berusaha melakukan kedekatan dengan para mahasiswanya ya. Jadi kadang profesornya suka ngajak ke kafe, Iya, kafe. diskusinya di kafe seperti itu, ngobrol-ngobrol. Bahkan kadang kita diskusi di luar hal dari pembelajaran, misalnya Iya. apa yang kita rasakan di negara ini seperti itu. Sehingga akhirnya ada ketidakraguan atau rasa tidak enak kepada dosen untuk menanyakan sesuatu seperti itu. Iya. Tapi mungkin untuk kita orang Indonesia akan melihat seperti kita tidak sopan gitu ya. Iya, iya. Lagi-lagi karena dari sisi Tidak bahasa etika. mereka sangat terbuka gitu. Jadi ketika mereka mereka merasa seperti dosen ada yang salah, mereka bisa menegur secara langsung gitu. Kalau dari saya pribadi ya, kuliah di luar negeri itu bukan tentang bagaimana pendidikan di kampus ya, tapi malah bagaimana hidup di negara baru, lingkungan baru, suasana baru, bahkan di tempat dimana bahasanya juga Iya. berbeda. Kita pernah dengar guys. Jadi memang pembelajaran sesungguhnya itu adalah lingkungannya gitu, bukan kuliahnya. Dan sebenarnya itu juga yang terjadi untuk perkuliahan di Indonesia sebenarnya, karena yang penting dari perkuliahan itu adalah bagaimana kehidupannya, kehidupan di kampus, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita melakukan deal dengan dosen seperti itu. Di Indonesia misal saya pernah bertemu dengan dosen, mendiskusikan tentang skripsi saya, seperti jadwal sidang skripsi, bahkan juga dosen penguji. Itu bisa dibilang saya lobby-lobbyan gitu sama dosennya. Sudahlah Pak, sama dosen ABC aja gitu. Jadi memang sebenarnya sangat disayangkan kalau memang fokusnya hanya ke kuliah gitu. Padahal banyak hal lain, misalnya kita bisa diskusi dengan dosen seperti itu, kita bisa akhirnya melakukan diskusi dengan dosen, coba melobi dosen dengan nilai seperti itu juga menarik. Itu yang tidak bisa kita dapatkan di sekolah kan. Ya, Kita tidak bisa melobi dosen untuk memberikan kita kesempatan menilai lebih baik gitu. Kita tidak bisa istilahnya diskusi dengan guru untuk misal mengatur jadwal segala macam. Kalau di kampus kuliah itu kita bisa loh, misalnya Pak gimana kalau kita pindah hari ke hari ini biar kita kuliah satu full gitu. Dan banyak dosen yang kadang bisa setuju seperti itu. Jadi memang menurut saya perkuliahan itu bukan tentang hanya pembelajaran di kelas, tapi juga bagaimana kita mengakomodir kehidupan kita secara universal seperti itu. Secara bagaimana sih kita bisa manage waktu. Nah itu dia, manage waktu, melakukan teknik lobby kepada dosen seperti itu. Itu malah yang lebih bermanfaat ke dunia kerja sepertinya. Ya, dan juga misal mungkin di waktu SMA mungkin dulu karena saya sekolah di negeri ya, tidak terbiasa mungkin ngirim email mungkin, dan di sini tuh terbiasa gitu. Terus ngirim email dengan format bahasa Inggris misalnya, salutation dan lain sebagainya, itu jadi ya terbiasa. Terus ya banyak lah intinya. Nah sekarang untuk ini perbandingan mahasiswa Indonesia dengan orang lokal di sini gimana? Orang Albania gimana menurut Mas Kevin nih? Perbandingan secara bentar dulu. Di kelas saya ada 2 orang Albania. Kalau di kelas Mas Kevin berapa orang?
Saya berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Ya. Mungkin karena terlalu sedikit, kita ini juga mungkin compare dengan international student yang lain gitu. Karena kan Berarti ada melihat bagaimana sih mahasiswa di Indonesia, Iya, orang Indonesia orang dengan Indonesia. mahasiswa di luar. iya begitulah. Gimana? Mungkin dari segi ininya dulu. Dari segi apa ya? Keterbukaan mungkin. Ya, mungkin akan ada perbedaan antara mahasiswa internasional di S1 Ah, dengan di S2, di master Benar, degree. benar, benar. Kenapa? Karena pertama mahasiswa master degree itu adalah mahasiswa yang sudah bekerja Ah, kebanyakannya. Jadi yang sudah ada pengalaman lah ya. iya, dan juga tapi juga sudah bekerja dalam artian seperti ini. Kalau mahasiswa S1 pasti banyak sekali yang sering hadir kan? Iya, ya Ya. benar-benar. Nah, kalau mahasiswa S2 berbeda karena terkadang jadwal suka bentrok dengan jadwal kerjanya mereka sehingga akhirnya mereka jarang hadir seperti itu. Dan akhirnya dosennya lebih mengarahkan seperti tugas di luar atau mungkin Di postpone. pembuatan artikel seperti pembuatan itu. artikel kira di postpone. Susah sekali kalau bahasanya. Cuman kalau overall yang saya lihat adalah ya mahasiswa luar lebih terbuka. Jadi dalam artian terbuka adalah ketika ada hal yang mereka tidak tahu mereka langsung bertanya, ada hal yang mengganjal di pikiran mereka langsung bertanya. Bahkan misal terjadi sebuah diskusi atau sebuah perbedaan pendapat antara dosen dan juga mahasiswa dan itu langsung dibahas di kelas seperti itu. Sedangkan kalau Indonesia yang pengalaman saya untuk S1 ya? S1 itu tadi seperti pasif, mungkin karena memang dari SMA ke kuliah. Jadi akhirnya pembawaannya selama ini yang ada di SMA di mana memang satu arah dari guru ke siswa itu akhirnya terbawa sampai ke perkuliahan seperti itu. Oke. Kalau di saya di kelas itu kita sangat terbuka ya dalam hal bersosialisasi. Alhamdulillah lah gitu. Teman saya yang dari Indonesia juga bukan yang introvert banget. Sangat terbuka gitu. Dan ya memang saya juga mudah bergaul lah gitu. Berusaha karena ya bagaimanapun juga tujuan kita keluar negeri itu supaya banyak teman guys, bukan menyendiri dan sebagainya Iya. gitu. Untuk ketekunan belajar mungkin sama semua karena yang international student datang ke sini itu ya buat belajar gitu. Benar. Bukan buat main-main lah begitu. Iya. Ya nggak sih? Atau Iya. mungkin di Indonesia kan banyak orang-orang yang ya sekali lagi saya bukan mengeneralisir, tapi banyak yang dari daerah misalnya ke kota gitu, buat pelarian misalnya gitu kan. Ada yang seperti gitu juga guys. Sebenarnya sih kalau dibilang luar negeri lebih bagus sebenarnya tidak juga. Benar. Pada akhirnya kembali lagi ke masing-masing individunya ya. Ada juga sebenarnya orang-orang lokal yang terlihat malas-malasan ada, dan yang juga bolos. menyontek. Kaget kan ya Eropa. Nyontek. Itu Saya bisa juga jadi menyontek. kaget banget. Jadi pada akhirnya hampir sama. Cuman memang lagi-lagi keterbukaannya mereka, maksudnya dalam hal untuk diskusi segala macam, itu sangat membantu untuk lebih bisa mengekspresikan. Itu yang terlihat sangat berbeda ya. Walaupun dari sisi yang lain menyontek itu juga ada di sini, Telat terlambat juga ada di sini, Terlambat. titip absen juga ada ternyata di sini. Iya. Jadi Wah. ternyata kalau dibilang lebih baik tidak juga. Tidak juga, ya, Tapi benar-benar. kalau dibilang sama saja tidak juga karena ada beberapa perbedaan seperti tadi dosennya lebih terbuka, Iya. mahasiswanya juga bisa lebih terbuka. Sehingga akhirnya lagi-lagi pada akhirnya yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan diri seperti itu. Ya plus lah gitu, bukan hanya sekedar belajar. Iya. Dan terima kasih menyinggung tentang nyontek gitu. Di sini menurut saya lebih kacau percontekannya daripada Seperti apa? Ayo kita bandingkan. Di kelas itu nyata mahasiswa nulis di meja gitu. Pakai tinta warna biru, sangat jelas sekali dilihat oleh dosen gitu. Ah, Jadi menurut saya, wah, kayak
kayak apa namanya pas SMP gitu. Luar biasa, saya kaget asli. Kirain cuman di Indonesia aja yang seperti begitu. Dan juga apa namanya ini karena apa? Ya kita tidak bisa pungkiri teknologi sangat berkembang pesat. Ada yang pakai jam smartwatch itu ada. Terus misal ada yang pakai ini juga apa namanya headset. Headset ya mereka pakai topi gitu atau pakai apa namanya? Apa kayak tutupan jaket gitu? Iya pakai tutupan jaket itu. Nah terus di sana ada headset gitu. Dan profesornya nggak apa namanya? Mungkin ya nggak apa sih namanya? Intinya nggak aware lah gitu dengan si student atau profesornya memang acuh tak acuh gitu. Saya juga kurang tahu. Kalau dari sudut pandang saya sih profesornya bukan acuh tak acuh ya, tapi profesornya tahu. Nah kita tinggal lihat nilainya bagaimana. Oke. Sebenarnya itu juga yang terjadi di Indonesia sebenarnya. Banyak profesor atau banyak dosen-dosen Yang udah sadar gitu. sebenarnya tahu. Cuman biasanya yang akan dinilai nanti di nilai akhirnya. Nah kadang kalau ada yang kaget kenapa nilainya bisa jelek, nah itu berarti ketahuan tuh nyontek. Oke. Seperti itu. Ini tuh close. Oke. Oke. Oke guys, mungkin itu aja karena kafenya bakal tutup. Iya. Terima kasih. Nanti kita bikin part 2-nya kali ya tentang pendidikan di luar negeri. Terima kasih. Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.